Pak, aku mau nanya, Pak. Ya, mau nanya apa? Nanya apa? Kan Papa dari muda belajar banyak ya. Apa nggak capek? Aku aja kuliah susah. Ya, ya sebenarnya kan capek nggak capek itu kan tergantung gembira apa enggak ya. Kalau kamu gembira kuliah, Papa juga kuliahnya dua dulu. Ambil hukum sama ekonomi. Cuma hukum tidak diselesaikan karena nggak ada uang. Papa mau buru-buru kerja. Lalu Papa belajar memang dari muda Papa hobi baca. Jadi perpustakaan tuh di Bobotsari itu ya. Papa masih ingat ada dua. Satu namanya MT. MT itu singkatan dari Montong karena pemiliknya tukang marah-marah jadi namanya Baba Montong gitu. Montong itu marah. Montong-montong. Lalu yang satunya lagi Taman Bacaan Firdaus. Semua papa udah baca semua. Komik pendekaran, novel, H.C. Andersen, papa baca semua sampai ke Purbalingga juga ada. Nah, ada kegembiraan di situ untuk belajar. Jadi ya nggak capek kan gitu. Kamu lelah ya karena mungkin kamu udah gembira kan gitu. Nah, yang penting kamu pikir itu gini ya. Jangan pengen menjadi seperti papa. Setiap manusia dipanggil oleh Tuhan, masing-masing punya jatah, punya mandat, punya panggilan masing-masing. Jangan kepengen menjadi seperti orang lain, tapi kamu pun jangan kepengen menjadi seperti dirimu sendiri, yaitu diri yang kamu ingini. Lalu bagaimana? Kamu harus menginginkan dirimu menjadi seperti yang Tuhan mau. Setiap manusia kan diciptakan ada tujuannya masing-masing. Misalnya gini, kamu lihat ini. Ini mama bikin apa? Kombucha kan? Kombucha kan biasa, teh biasa. Sama mama dicampur pakai bunga telang. Ada tujuannya nggak? Apa tujuannya apa? Tujuannya menarik, sehat karena ada antioksidan dan dia juga ada prebiotiknya. Nah, semua ada tujuannya. Tapi kalau ini waktu dibuat rusak, nggak bisa dipakai, kan dia bukan menjadi dirinya sebagai yang sesuai yang diciptakan. Betul nggak? Sama seperti kamu, kalau kamu berhasil menjadi seperti yang Tuhan mau, nah itulah baru kamu disebut sukses. Sukses itu tidak seperti papa, tidak seperti temanmu yang mungkin anaknya konglomerat, mungkin tidak seperti itu orang lain-lain yang hebat yang terkenal, tidak. Tetapi disebut sukses kalau kamu berhasil memenuhi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Menjadi seperti apa? Gitu loh. Jelas nggak? Ya papa belajar dari muda, papa nggak ngerti mau dipakai apa. Papa belajar kungfu dari kecil kelas 4 SD, lalu akhirnya menjadi ketua di Jakarta, papa belajar Sinse, sekolah teologi dari tahun 2003. Sebenarnya 4-5 tahun sudah disuruh lulus, tapi papa senang. Papa enggak mau lulus. Lalu papa sekolah kinesio, tahu kinesio nggak? Yang kertek-kertek itu loh. Itu namanya sebenarnya chiropractic. Lalu papa jadi motivator, ya memang papa senang saja hidup berguna bagi sesama. Nah, poinnya sebenarnya kamu itu menjadi berguna, menemukan dirimu sendiri, apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan dan hidupi. Jelas nggak? Terus caranya jadi diri sendiri sama apa yang Tuhan mau gimana caranya? Ini pertanyaan krusial, ini pertanyaan krusial. Bagaimana mengerti apa yang seharusnya saya menjadi gitu kan? Pertama sederhana sekali, Papa dulu pendekatannya adalah minat dan bakat. Minatmu apa dulu? Kamu minatnya apa? Misalnya, motor, kamu senang motor. Mungkin Tuhan memang mau memanggil kamu dalam dunia otomotif. Bidang apa ya? Dalemi. Ya, minat. Kedua, bakat. Bakat itu sesuatu yang di dalam diri kamu terampil dengan sendirinya. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti bakat kita ada di mana, ya minatlah berangkat dari minat. Jadi satu ya, mengerti minat dan bakat kita. Yang kedua, mengerti kelemahan dan kelebihan kita. Kelemahanmu cukuplah kamu sampai dengan nilai 6, nggak usah kejar. Karena percuma itu kelemahanmu itu bukan bidangmu. Mati-matian kamu belajar tetap maksimal 6. Kamu lebih baik fokus kepada apa yang lebih di dalam dirimu. Sehingga kamu bisa dapat 10. Jelas nggak? Nah, setelah mengerti kelemahan dan kelebihanmu itu, lalu kamu fokus kepada kelebihan, tutupi kekurangan secukupnya aja, karena mungkin kamu nggak akan dipanggil ke situ dalam hidupmu itu. Lalu yang ketiga, kamu lihat kebutuhan dunia nih. Contohnya nanti kamu misalnya mahir dalam ngotak-atik motor, mobil ya. Kamu lihat kebutuhan orang-orang. Oh, orang sekarang butuhnya ini. Nah, di situ kamu bisa berusaha di situ. Itu pun pekerjaan Tuhan.
Itu panggilan. Jika kamu lakukan semua bagi Tuhan, maka kamu adalah saksi Tuhan. Kamu pernah mendengar istilah martir? Nah? Martir kan selama ini dianggap mati karena membela iman, agama, perangan kan? Enggak, martir itu dari kata bersaksi. Kalau kamu hidupmu menyaksikan Tuhan, kamu kerja bengkel, bahkan mungkin jadi kuli panggul, jadi kondektur atau jadi direktur, mati dalam beriman, kamu martir. Nah, konsep ini yang mesti kamu pahami dan kokoh dengan cici ya. Bahwa kita semua dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan di dalam bidang kita masing-masing. Cicimu pintar nyanyi, ya sudah, enggak usah iri dengan dia. Kita bisa apa kita lakukan. Nah, di rumah ini kamu senang teknik, coba boleh belajar beres-beresin. Kamu lihat papa dari kecil kan, masak papa lakukan. Kalau perlu nyuci baju, ngepel, betulin genteng. Jelas nggak? Jadi satu ya, mengerti minat dan bakat. Yang kedua, kelemahan dan kelebihanmu. Ketiga, kamu melihat kebutuhan orang lain. Dan yang keempat, sebenarnya yang paling mendasar adalah niat di dalam batinmu untuk berbakti kepada Tuhan melalui kontribusi kepada sesama. Jadi sebenarnya yang empat papa balik, tapi papa kasih di ujung biar kamu ingat. Yang penting nomor satu dalam hidupmu, kepengen menjadi hama untuk sesama, atau kamu berbakti bagi dunia ini. Kamu kira-kira bagaimana? Kamu mau milih jadi apa? Ya mau berguna lah. Terus mau apa? Ya nanti cari-cari dulu. Belajar. Jadi tidak ada cara lain yang kamu pelajari. Belajar yang kamu suka, dalami sebaik-baiknya. Jelas? Oke.